Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 544.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan tentunya fair. Anyway, in this new content teman-teman, sesuai dengan janji saya di konten sebelumnya, saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di Piala Dunia yang telah memasuki babak semifinal. Hanya tersisa 4 tim nih teman-teman, dan hanya 2 tim yang bisa lolos ke final, dan hanya 1 tim yang bisa menjadi juara. Waduh, semakin deg-degan ya kita ya teman-teman. 4 tim tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Argentina, kedua Kroasia, ketiga Maroko, dan keempat adalah Prancis, juara bertahan. Siapa yang menyangka Maroko ini bisa lolos sampai ke semifinal? Saya sama sekali gak menyangka. Tapi ternyata mereka bisa menjadi juara grup dan bisa mengalahkan tim-tim besar. Mengalahkan Belgia, menyingkirkan Spanyol, dan juga menyingkirkan Portugal di babak gugur. Kemudian ada juga Kroasia. Di luar dugaan saya, tim ini bisa lolos juga sampai babak semifinal. Padahal lawannya tuh kuat di babak perempat final, Brazil. Salah satu favorit juara yang juga saya unggulkan. Ternyata tim ini punya staying power yang bagus ya teman-teman ya. Padahal begitu banyak pemain mereka yang usianya telah melewati 30 tahun. Tapi inilah contoh yang diberikan oleh para pemain Kroasia. Yakni jika bermain dengan tenang, mengandalkan taktik, dan juga bermain dengan visi permainan yang jelas, artinya mengandalkan passing, maka tidak ada yang mustahil. Maka itu Kroasia juga sampai saat ini bisa terus melaju di Piala Dunia, dan mereka akan lawan Argentina yang di pertandingan pertama kalah lawan Arab Saudi. Di luar dugaan tentunya Argentina kalah lawan Arab Saudi, padahal mereka sudah unggul. Yang mencetak gol di pertandingan tersebut adalah Messi. Tapi kemudian tim ini bisa bounce back, bisa bangkit kembali. Dan akhirnya mereka bisa lolos dari grup. Dan di pertandingan sebelumnya mereka juga bermain luar biasa teman-teman lawan Belanda. Memang Belanda bisa comeback setelah mereka tertinggal 2-0. Tapi lihatlah mental dari para pemain Argentina, gak down sama sekali. Justru di babak extra time, mereka lah yang lebih banyak menciptakan peluang. Dan bisa saja mereka menang di babak perpanjangan waktu jika penjaga gawang dari Belanda itu Noppert tidak banyak melakukan save. But still, di adu penalti mereka bisa keluar sebagai pemenang. Artinya mental dari para pemain Argentina memang kuat. Sudah siap mereka untuk Piala Dunia ini teman-teman. Dan tim keempat Prancis yang akan lawan Maroko. Ya, ini juara bertahan dan juga mayoritas pemain yang bermain di Piala Dunia tahun 2018 juga masih berada di skuad. Ada beberapa pemain penting yang absen di Piala Dunia kali ini bagi mereka, tapi tetap saja tim ini semakin kuat teman-teman. Dan saya menilai bahwa tim ini memang kuat di depan. Gak ada obat deh. Itu ada Griezmann, ada Mbappe, ada Dembele, dan jangan lupa ada Giroud. Maka itu mereka lah tim yang paling produktif di antara tim-tim lain yang telah lolos ke babak semifinal. Prancis itu dalam 5 pertandingan mereka teman-teman telah berhasil mencetak 11 gol. Inggris bisa menyulitkan Prancis tapi hanya sesaat, hanya beberapa menit. Kemudian lagi mereka bisa menggempur pertahanan dari Inggris dan akhirnya mereka bisa keluar sebagai pemenang. Jadi memang tim ini sulit dihentikan jika tidak ada tim yang bisa memberikan counter press dan juga membangun serangan balik yang cepat. Tapi sebelum saya memberikan analisa dari 2 pertandingan semifinal ini, pertama-tama saya ingin refresh memori dari teman-teman, karena sekitar 3 minggu yang lalu, atau tepatnya pada tanggal 16 November, saya ada membuat konten tentang Piala Dunia ini. Di konten tersebut, saya menjelaskan kira-kira tim-tim mana yang punya peluang besar untuk menjadi juara. Nah, teman-teman bisa nonton lagi deh konten tersebut dan mendengarkan analisa saya. Nah, yang saya unggulkan adalah 4 tim nih teman-teman. Pertama Brazil, kedua Argentina, ketiga Portugal, dan keempat Prancis. Ternyata Portugal dan Brazil tersingkir, tapi masih ada 2 tim yang saya unggulkan berada di babak semifinal. Nah, memang yang difavoritkan nih untuk lolos ke final, dan banyak yang mengatakan bahwa final ideal itu adalah Argentina ketemu Prancis. Tapi seperti yang berkali-kali saya sering katakan bahwa tidak ada yang mustahil dalam sepak bola.
Ya asalkan taktiknya ini pas sesuai dengan kebutuhan tim, ya pasti tim tersebut bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Nah teman-teman jangan lupa nonton konten saya yang tadi telah saya katakan bahwa pada tanggal 16 November, ya sekitar 3 minggu yang lalu. Nah dengerin deh, di sana saya memberikan analisa secara rinci. Oke, jadi pertama-tama saya ingin menganalisa pertandingan pertama ya, antara Argentina lawan Kroasia. Bagaimana caranya Kroasia bisa lolos ke semifinal? Banyak yang menilai ya beruntung lah karena kan adu penalti. Tapi sulit juga ya bagi sebuah tim menang secara beruntun melalui adu penalti. Gak gampang loh itu. Jadi artinya memang para pemain Kroasia ini yang pertama sudah tahu taktiknya. Sudah tahu taktik apa yang mereka perlu pakai untuk bisa menyulitkan para pemain tim lawan untuk mencetak gol ke gawang mereka. Karena Jepang walaupun menguasai jalannya pertandingan hanya bisa mencetak 1 gol, apalagi Brazil yang menguasai, mendominasi jalannya pertandingan, tapi juga hanya bisa mencetak 1 gol. Jadi tim ini sudah punya taktik untuk melambankan tempo permainan. Mereka tidak akan terpancing sama sekali untuk bermain cepat. Apalagi para pemain mereka kan seperti yang saya katakan tadi sudah banyak yang senior ya. Jadi mereka nggak akan mengandalkan kecepatan. Tapi transisi positif mereka adalah salah satu yang terbaik di Piala Dunia ini teman-teman. Jika teman-teman hitung berapa waktu yang dibutuhkan oleh para pemain Kroasia membangun counter attack, maka hanya 25 detik untuk mengalirkan bola dari lini pertahanan mereka ke ruang pertahanan tim lawan. Bagaimana caranya? Mengandalkan direct passing. Kok bisa direct passing mereka akurat? Ya karena memang inilah skema permainan mereka selama bertahun-tahun. Pada Piala Dunia tahun 2018 lalu juga seperti itu Kroasia mainnya. Memberikan direct pass secara cepat, tapi juga diimbangi dengan pergerakan tanpa bola oleh para pemain mereka. Dan yang bergerak bukan saja dari satu sektor. Bisa dari kiri, bisa dari kanan, bisa juga dari tengah. Jadi walaupun mereka agak mengandalkan speed, tapi ketika mereka melakukan serangan balik, umpan-umpannya ini cenderung akurat. Jadi direct pass itu gak selalu umpan-umpan long ball, tapi bisa juga umpan terobosan. Nah umpan terobosan itu kan tentu membutuhkan positioning dari pemain ya untuk menerima umpan tersebut. Artinya para pemain dari Kroasia ini bermain dengan level kecerdasan yang sangat tinggi. Jadi mereka mengandalkan teknik permainan teman-teman untuk bisa membongkar pertahanan tim lawan dan kemudian bertahan secara kompak. Hampir semua pemain Kroasia akan menunggu mulai dari tengah sampai ke lini pertahanan mereka. Tapi ketika mereka counter, mereka akan menyerang secara Spartan. Jadi mereka akan menyerang secara merata. Nggak hanya mengandalkan permainan dari sektor sayap. Bagaimana dengan Argentina? Nah Argentina memang berjuang luar biasa ya untuk bisa sampai ke babak semifinal ini. Dan tetap key player-nya adalah Lionel Messi. Tapi selain Lionel Messi, ada pemain-pemain lain juga yang berjasa teman-teman. Seperti De Paul, Enzo Fernandez, ya ini Enzo ini kan pemain muda ya, yang mulai bagus ya permainannya, semakin hari semakin baik. Kemudian ada juga Paredes, ya memang Paredes sekarang jarang bermain, ada juga McAllister, ada juga Molina, ada juga Montiel, ada juga Acuna, ada juga Tagliafico, di belakang kuat mereka, ada Romero, ada juga Otamendi, ada juga Martinez, penjaga gawang Martinez, di depan ada Alvarez atau juga Lautaro Martinez. Jadi Argentina nih meskipun ada Lionel Messi, pemain bintang mereka, tapi pemain-pemain lain mereka juga sangat bagus. Mereka bisa memberikan pressing mulai dari tengah, mereka bisa membangun serangan yang secara cepat, dan juga pembagian bola mereka itu sekarang ya, memasuki babak gugur ini lebih merata. Jadi gak selalu mereka bermain dari wing loh. Apalagi di Maria ini kan gak main ya. Di 2 pertandingan sebelumnya ya, secara full kan, dia masuk lawan Belanda itu kan sebagai pemain pengganti. Tapi kan di pertandingan sebelumnya kan dia gak main ya dari awal. Dan juga lawan Belanda di 90 menit itu kan dia gak main. Jadi mereka gak hanya menyerang dari sektor sayap, tapi juga bisa nyerang dari tengah. Selain Messi ada juga Enzo Fernandez. Jadi serangan dari Argentina ini sekarang akan sulit untuk ditebak teman-teman. Arah bolanya ini akan kemana? Karena mereka mulai menyerang dengan mengandalkan variasi serangan. Tapi tetap saja Lionel Messi harus berada dalam form terbaiknya. Yang saya menilai bahwa di Piala Dunia kali ini form dia luar biasa. Benar-benar on fire. Karena Messi sudah mulai mencetak gol juga di babak gugur. Sebelumnya Messi itu di Piala Dunia gak pernah mencetak gol di babak gugur loh teman-teman. Artinya memang pemain ini sudah punya determinasi yang kuat. Ingin menjadi juara dunia. Tapi kan lawannya Kroasia gak gampang. Terus bagaimana caranya kalau Argentina mau menang lawan Kroasia? Nah Argentina tidak boleh mengendorkan serangan mereka. Memang berat, gak gampang. Apalagi sudah masuk babak semifinal. Kita tahu para pemain sudah bermain dalam beberapa pertandingan terakhir. Waktu istirahat juga gak banyak. Tapi mereka harus terus ngepres. Harus terus menyulitkan para pemain Kroasia. Harus mencegah para pemain Kroasia membangun counter yang cepat. Artinya perlu bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Untuk mencegah pemain-pemain seperti Luka Modric yang merupakan maestro di Kroasia.
Brozovic, dan juga Kovacic. Ini 3 pemain harus dicegah ketika mereka menguasai bola dalam urusan membangun counter. Jika 3 pemain ini bisa ditutup pergerakannya di tengah, maka Argentina punya peluang yang besar untuk bisa menyelesaikan pertandingan di 90 menit. Dan juga mereka perlu menyerang seperti biasa, mengandalkan variasi serangan. Bagaimana Kroasia kalau mau menang? Ya seperti biasa, mainkan tempo. Jangan terpancing dengan permainan cepat dari para pemain Argentina. Kalau perlu bermain dulu di ruang pertahanan sendiri, seperti yang mereka lakukan lawan Brazil. Nggak mau nyerang dulu kan? Main dulu tik-tak, bukan tiki-taka ya. Kalau tiki-taka kan jadi teka-teki itu Spanyol. Ketika lawan Maroko, ini tik-tak. Permainan passingnya ini enak banget dilihat teman-teman. Jadi jika mereka bisa menurunkan tempo permainan seperti yang mereka lakukan lawan Brazil, lawan Jepang, cari itu satu momen untuk membangun counter. Dan ketika dapat counter, upayakan bisa menciptakan peluang emas dengan harapan bisa mencetak gol. Baru Kroasia punya peluang. Jadi menurut saya bahwa Argentina memang punya peluang yang besar untuk lolos ke final teman-teman. Karena tim ini sekarang sudah punya energi yang luar biasa ya. Apalagi ketika mereka sudah bisa mengalahkan Belanda tuh melalui penalti shootout. Gak gampang itu pertandingan yang sulit. Pertandingan yang keras tapi mereka bisa keluar sebagai pemenang. Mental mereka diuji. Dan feeling saya Argentina akan bisa mengalahkan Kroasia dan lolos ke final. Ya, saya mengatakan ini karena saya sudah menonton setiap pertandingan Argentina di Piala Dunia ini, teman-teman. Feeling saya mereka akan lolos ke final. And now to the second match antara juara bertahan Prancis lawan Maroko. Seperti yang kita ketahui bahwa Maroko adalah tim underdog di babak semifinal ini, maka itu feeling saya para pemain mereka akan bermain lepas. Bagi mereka sudah bisa lolos ke babak semifinal saja sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Dan saya gak yakin bahwa pelatih mereka Walid akan mengubah taktik permainan. Karena dengan taktik permainan compact football lah Maroko belum terkalahkan hingga mereka bisa lolos ke babak semifinal. Artinya memang tim ini punya defense yang solid dan juga punya kemampuan untuk menyerang secara rapi dengan mengandalkan transisi positif yang cepat. Plus para pemain mereka punya fisik yang kuat, stamina yang prima dan juga skill individu di atas rata-rata. Tapi sekarang lawannya kan adalah Prancis yang tadi telah saya jelaskan punya kekuatan yang dahsyat di lini depan. Artinya para pemain Maroko harus ekstra disiplin untuk mengawal para pemain Prancis. Pemain mana yang harus dikawal dari Prancis? Ada banyak loh, ada 4 loh di depan. Nah kalau menurut hemat saya yang berbahaya adalah Griezmann. Jadi jangan sampai para pemain Maroko melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh para pemain Inggris. Para pemain Inggris fokus mengawal Mbappe dan juga Dembele serta Giroud. Tapi mereka tidak bisa mengawal Griezmann. Maka itu Griezmann bisa memberikan 2 assist di pertandingan perempat final lawan Inggris. Jadi yang penting adalah untuk mematikan pemain yang kreatif, yakni Griezmann. Sama yang juga dilakukan oleh para pemain Maroko ketika mereka berhadapan lawan Spanyol, mereka bisa mematikan pergerakan dari Pedri dan Gavi, dan kemudian ketika lawan Portugal, mereka bisa mematikan pergerakan dari Bernardo Silva. Bagi Prancis, jika mereka ingin menang, maka mereka harus lebih banyak juga melakukan percobaan shooting dari luar kotak penalti. Karena belum tentu jika mereka coba untuk penetrasi, mereka akan bisa melewati barisan pertahanan dari Maroko yang memang sejauh ini bermain dengan begitu baik. Siapapun pemain yang bermain di lini pertahanan itu bermain dengan disiplin yang luar biasa. Dan saya gak melihat ada pemain Maroko itu yang melakukan kesalahan di lini pertahanan. Jadi para pemain Prancis itu harus bisa lebih banyak melepaskan tendangan-tendangan dari tepi kotak penalti atau sedikit dari luar kotak penalti untuk bisa menguji penjaga gawang Bono. Kalau mau main crossing-crossing, kalau mau main umpan-umpan terobosan, yang ditakutkan adalah mereka akan menemui jalan buntu seperti yang juga terjadi kepada para pemain Kroasia, Belgia, Kanada, kemudian Spanyol dan juga Portugal. Nah, bagaimana dengan Maroko? Kalau mereka mau menang dan lolos ke final, mereka harus bisa memanfaatkan counter attack dengan mengandalkan direct pass. Bola itu harus bisa cepat diberikan menuju ruang pertahanan dari Prancis karena sebetulnya nih yang saya perhatikan teman-teman, lini pertahanan dari Prancis tuh gak kuat-kuat banget. Tapi sering dapat backup dari lini tengah. Jadi Rabiot dan Tchouaméni ini sangat kuat di tengah. Dan 2 pemain ini melakukan pressing tinggi sampai ke ruang pertahanan dari tim lawan. Jadi jika bisa bypass lini tengah dari Prancis, langsung cepat nyerang ke ruang pertahanan dari
Prancis. Nah, disitulah nanti Prancis akan mengalami kesulitan. Dan menurut saya, ya kipernya Hugo Lloris up and down ya, gak konsisten. Ada pertandingan dia bisa bagus, ada pertandingan dia biasa saja. Seperti yang tadi saya katakan, feeling saya Argentina akan lolos, tapi pertandingan Prancis lawan Maroko, feeling saya 50-50. Sulit sekali bagi saya untuk prediksi, teman-teman. Sulit sekali. Memang Prancis kuat di depan, tapi Prancis sebetulnya punya masalah di belakang. Memang Maroko kuat di belakang, tapi Maroko juga punya kesulitan untuk bisa menyelesaikan peluang-peluang yang mereka dapat. Jadi di pertandingan lawan Spanyol dan juga lawan Portugal, sebetulnya counter mereka bagus dan mereka ada beberapa peluang juga, tapi finishnya yang tidak sempurna. Nah, jadi itu juga perlu mereka benahi. So for me, pertandingan antara Prancis lawan Maroko itu adalah 50-50, tapi pertandingan antara Argentina lawan Kroasia, feeling saya Argentina akan lolos ke final. Yaitu dia teman-teman, analisa yang bisa saya berikan. Kalian juga bisa memberikan analisa kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.